Sosok Pendik Lestari Habisi Aziz di Gunung Katu Malang, tolak hubungan sesama jenis usai ritual buang kendi berisi emas logam. Akhirnya terungkap, sosok pelaku, motif, penyebab sampai kronologi pembunuhan yang terjadi di Gunung Katu Malang. Ternyata, aksi pembunuhan dan juga pencurian tersebut disebabkan lantaran pelaku menolak untuk diajak berhubungan sesama jenis oleh korban. Tak cuma itu, ada motif lain juga yang menyelimuti tersangka, hingga akhirnya nekat habisi nyawa korban usai melaksanakan ritual buang kendi. Tragedi tersebut bermula saat jasad korban ditemukan oleh warga sekitar pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Setelah ditelusuri, terkuak sosok pelaku yakni Pendik Lestari, merupakan warga desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pendik Lestari nekat habisi nyawa sang teman, Abdul Aziz Sofii, di Gunung Katu, Kecamatan Wagir, Malang pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, silam. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Ganda Syah mengungkapkan, bila kejadian itu berawal dari korban yang meminta tersangka guna menemaninya untuk membuang kendi di Gunung Katu. Kendi tersebut berisi emas logam, serta beberapa persyaratan lainnya yang dipercaya korban sebagai obat alternatif untuk mengobati sang ibu yang tengah sakit. Sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, tersangka tiba di rumah korban. Kemudian pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, korban mengajak tersangka mengambil kendi yang diletakkan di sungai dekat rumahnya, lalu berangkat menuju ke lokasi kejadian, ungkap AKP Ganda Syah. Setibanya di Gunung Katu, korban lantas mengajak tersangka guna melakukan ritual, yakni dengan membaca ayat Al-Quran. Seusai melakukan ritual, korban kemudian merayu tersangka guna mengajak hubungan sesama jenis, tetapi tersangka malah menolak, serta timbul perkelahian. Sampai akhirnya, tersangka memakai senjata tajam berjenis bedok yang sebelumnya dipakai korban, guna membuka jalan di Gunung Katu. Tersangka kemudian membacok korban pada bagian leher, tengkuk, serta punggung sampai mengakibatkan korban tak bernyawa. Awalnya, kami hanya menemukan 3 luka bacokan. Setelah diautopsi mendalam, ditemukan 17 luka bacokan di bagian leher, tengkuk, dan punggung, jelas Ganda. Tak cuma motif menolak ajakan hubungan badan, AKP Ganda Syah mengungkapkan adanya motif lain dari tersangka yang nekat habisi korban, lantaran dendam serta faktor ekonomi. Hal tersebut terbukti karena usai habisi nyawa korban, tersangka lalu menggondol ponsel, serta uang tunai kepunyaan korban, senilai Rp500.000. Uang yang sudah di tangan tersangka, lantas digunakannya guna membayar utang konvensional. Di sisi lain, tersangka juga dendam, karena ia kerap berutang kepada korban, tandas Ganda.